Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menerangkan tentang ijma. Apa sih ijma itu? Menurut istilah adalah kesepakatan atas hukum suatu peristiwa dan bahwa hukum tersebut merupakan hukum syara. Ijma juga sudah didefinisikan oleh para ulama dengan secara ringkasnya, yaitu kesepakatan seluruh ijma ulama mujtahid pada satu masa setelah zamannya Rasulullah SAW atas sebuah perkara dalam agama, dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat seperti tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena setelah zaman mereka, para ulama telah berpencar dan jumlahnya semakin banyak, dan perselisihan juga semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. Apa sih syarat-syarat ijma? Yang pertama, terjadinya kesepakatan. Kedua, kesepakatan seluruh ulama Islam. Ketiga, waktu kesepakatan setelah zamannya Rasulullah SAW. Dan yang keempat, yang disepakati adalah perkara agama. Dalil-dalil dalam Al-Quran ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 143, dan demikianlah pula kami telah menjadikan kalian umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas kalian. Dan ada pula di Quran surat An-Nisa ayat 115, dan barang siapa yang menantang Rasulullah sesudah jelas kebenarannya baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa pada kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Yang dimaksud dengan ayat ini yaitu memerintahkan agar mengembalikan segala yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika tidak ada perselisihan, maka tentu tidak ada kezaliman untuk harus mencari-cari dalil teksnya. Dan ada pula dalil As-Sunnah, sabda Nabi SAW, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud, derajatnya hasan menurut Syekh Albani. Dan juga sabdanya Nabi SAW, siapa saja yang telah pandang meninggalkan jamaah atau ingin memecah belah umat Muhammad SAW, sedangkan dalam perkara tersebut mereka sepakat, maka bunuhlah ia, siapapun gerangannya, karena sesungguhnya tangan Allah bersama jamaah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan lainnya, derajatnya sahih menurut Syekh Albani. Dalil ini meskipun mengenai pemberontakan pemerintahan yang sah, namun ia menjadi bukti betapa kuatnya pengaruh ijma dalam Islam. Haruskan ijma beriringan dengan dalil lain? Tidak ada perkara yang disepakati hukumnya dalam Islam, melainkan perkara tersebut mesti terdapat dalil wahyu yang menyebutkan secara tersirat maupun tersurat. Hanya saja Allah memberi sebuah jaminan bahwa apa yang disepakati oleh umat Rasulullah SAW tidak akan melenceng dari jalur wahyunya. Itu mengapa terkadang ketika seorang ulama sedang berijtihad, ia mempertanyakan keabsahan sebuah ijma yang dinukilkan kepadanya dan dalil bahwa ia berbenturan dengan Al-Quran ataupun As-Sunnah. Secara logika dapat dikatakan bahwa ijma umat Islam bisa saja salah dan bisa saja benar. Jika benar, maka tak pelak itu merupakan dalil. Namun jika salah, maka bagaimana mungkin? Mereka semuanya salah, sedangkan mereka adalah sebaik-baik umat manusia. Artinya, jika umat Islam telah sepakat, maka kebenarannya pasti terdapat padanya. Contoh, hukum meminum khamar
Hukum meminum khamar sudah jelas, yaitu haram, karena meminum khamar berdasarkan ilat hukumnya memabukkan. Setiap minuman yang memabukkan maka hukumnya haram. Ada di Quran surat 5 ayat ke-99, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.